warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ratu Auliana Fasa dengan NIM 241091733. Di video ini saya akan menyampaikan tutorial sekaligus penjelasan singkat mengenai inner join dalam SQL. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah rancangan basis data 2 yang diampu oleh Ibu dosen Esa Fausia Sandifa, Eskom Mkom. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk ke pembahasannya. Perlu kalian ketahui, inner join adalah jenis join dalam SQL yang digunakan untuk menggabungkan dua tabel dengan menampilkan hanya data yang memiliki kecocokan di kedua tabel tersebut. Artinya, baris data yang tidak memiliki pasangan atau relasi yang sesuai tidak akan ditampilkan dalam hasil query. Inner join biasanya digunakan ketika hanya data yang saling berhubungan dan valid saja yang dibutuhkan. Berbeda dengan outer join yang menampilkan data secara lebih lengkap karena tetap menampilkan baris meskipun tidak memiliki kecocokan antar tabel. Outer join terbagi menjadi left join, right join, dan full join, di mana data yang tidak memiliki pasangan akan tetap muncul dengan nilai 0 pada kolom tabel lainnya. Jenis join ini sering digunakan untuk mengetahui data mana yang sudah atau belum memiliki relasi. Selain inner dan outer join, ada yang namanya percabangan if. Percabangan if dalam SQL bukan merupakan jenis join, melainkan logika kondisi yang digunakan untuk mengatur atau memodifikasi hasil data, termasuk data hasil join. If digunakan untuk memberikan nilai atau keterangan tertentu berdasarkan kondisi yang ditentukan. Perbedaannya antara ketiganya terletak pada fungsinya, di mana inner join hanya menampilkan data yang saling cocok, outer join menampilkan data meskipun tidak cocok, sedangkan percabangan if berfungsi sebagai logika untuk mengolah dan memberi makna tambahan pada hasil data dari join, bukan untuk menggabungkan tabel itu sendiri. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke tutorial implementasi inner join. Pertama-tama kita masuk dulu ke Sampipi, aktifkan MySQL-nya. Selanjutnya kita akan masuk ke command prompt, masuk ke MariaDB dengan kode atau query cdc Sampipi MySQL bin MySQL seperti yang ada di video ini. Ketika enter, kita lanjut enter aja. Selanjutnya kita akan membuat sebuah database dengan nama db join campus dengan kode query-nya itu create database db join campus. Kita pastikan tidak ada yang salah, titik koma enter. Ketika query oke, itu artinya sebuah database telah terbuat. Kita lanjut membuat sebuah tabel dengan nama dosen. Sebelumnya kita akan mengaktifkan terlebih dahulu ya si database ini yang telah kita buat, use db join campus, titik koma enter. Kita masuk ke database, langsung kita buat create table dosen. Di sini enter, lanjut ke kita buat nip dengan tipe data char atau karakter, size-nya itu 5, not null. Jangan lupa koma, enter, masuk ke nama dosen. Kita buat ke nama dosen, tipe datanya varchar dengan size 35 saja, not null juga artinya tidak kosong ya. Jangan lupa spasi, not null, koma, lanjut ke tahun, masuk, not null, koma, enter. Kita buat juga alamat, tipe datanya varchar dengan size-nya 50, not null juga, koma. Selanjutnya kita akan membuat sebuah keterangan primary key, atau di dalam tabel ini kita akan membuat satu kunci primary key. Ketik primary key, apa yang akan kita buat, kita jadikan primary key itu si nip. Ketik si nip di sini, tutup kurung, titik koma, enter, query oke. Itu artinya si table dosen telah terbuat. Oke, kita lanjut membuat tabel bernama mata kuliah dengan query atau kode yang sama, yaitu create table, namanya ini mt kuliah. Kita lanjut enter, kita buat filenya atau si value-nya ini ya. Di sini kode matkul, tipe datanya char dengan size 3, not null, koma, jangan lupa koma, kita lanjut enter. Kita buat nama matkulnya, tipe datanya varchar dengan size 30, not null juga atau tidak kosong ya. Enter. Lanjut ke SKS, tipe datanya int atau integer yang berupa angka bulat, size-nya itu 2, not null, koma juga. Selanjutnya kita akan membuat keterangan primary key. Dalam tabel ini, apa yang akan kita jadikan primary key? Primary key ini kita akan jadikan di kode matkul ya, kode matkul yang akan kita jadikan. Ketik terlebih dahulu primary key dalam kurung kd matkul, tutup kurung, titik koma, enter, query oke. Itu artinya tabel mata kuliah telah terbuat. Kita akan membuat tabel lagi dengan nama tabelnya itu mengajar dengan query yang sama, yaitu create table mengajar, enter. Di sini ada ID pastinya dengan tipe datanya integer, size-nya 3, not null. Bedanya di sini kita akan buat auto underscore increment. Kenapa auto increment? Auto increment ini agar membuat si ID-nya atau primary key yang kita akan jadikan primary key secara otomatis menghasilkan nilai unik dan berurutan untuk sebuah kolom setiap kali baris data baru ditambahkan. Biar apa?
biar tidak ribet ya dan mengurangi kesalahan pengetikan. Jadi kita langsung otomatis terisi. Koma, enter. Di sini kita buat nip dengan tipe datanya char, size-nya 5, not 0. Koma, enter. Sekarang KD matkul atau kode ya, disingkat KD. Kode matkul, tipe datanya char, size-nya 3, not 0 juga. Di sini bedanya kita tidak membuat file baru ya. Jadi kita akan merelasikan relasi ya dari tabel dosen dengan tabel matkul. Kita buat relasi di tabel mengajar. Di mana di sini kita itu memanggil primary key nip char, nip dengan tipe data char dari si tabel dosen serta KD matkul dari si tabel mata kuliah. Enter. Lanjut kita kasih keterangan primary key di tabel si mengajar ini. Apa yang akan kita jadikan primary key yaitu si ID. Tutup kurung, titik koma, enter. Query OK itu artinya tabel mengajar yang merelasikan si tabel dosen dan tabel mata kuliah telah terbuat. Oke, selanjutnya kita akan menampilkan struktur tabel dari masing-masing tabel yang telah dibuat. Dengan kode apa? Atau query-nya itu DSC, cukup DSC dengan nama tabel. Misalkan contoh, kita akan memunculkan si tabel dosen, DSC dosen. Jangan lupa titik koma, enter. Maka akan muncul file yang telah kita buat. Tipenya 0 itu tidak 0 karena not 0. Primary key-nya sini default 0. Selanjutnya itu kita akan memunculkan si tabel mata kuliah, DSC MT kuliah. Titik koma, enter. Lanjut DSC mengajar, titik koma, enter. Tabel telah terbuat. Selanjutnya kita akan memasukkan tiap isi dari filenya masing-masing. Pastinya pertama supaya terurut kita buat terlebih dahulu isi dari tabel dosen ini ya. Dengan query-nya itu apa? Query-nya itu insert. Insert into dosen. Enter. Lanjut kita panggil si value-nya. Tadi ada apa aja? Nip, nama dosen, underscore dosen, koma, tahun masuk, dan alamat ya. Alamat. Ini tuh merupakan apa? Merupakan value dari si tabelnya. Lanjut kita isikan. Nah, ini baru isinya ya. Sini kita isikan apa? Isikan 01011. Petik, jangan lupa koma, spasi, petik dengan nama dosennya itu Budi Santoso. Petik, koma, petik, tahunnya 2003. Tahun masuk 2003, petik, koma, petik. Di mana alamatnya? Kita buat di Tangerang ya. Petik, kita tutup kurung, enter. Kita buat lagi, kurung, koma, kita lanjut buat. Lanjut isi saja, enter. Kita buat lagi, tutup kurung. Di sini terakhir, baru kita titik koma, enter. Query oke, artinya isi dari tabel dosen ini telah masuk ya, telah terbuat. Kita lanjut mengisi tabel si mata kuliah dengan query yang sama, yaitu insert into MT kuliah, mata kuliah, enter. Kita panggil dulu si filenya ini untuk jadi value, yaitu ada KD matkul, nama matkul, ada SKS. Jadi apa? Jadi value. Enter. Lalu kita isikan 101. Nama matkulnya algoritma. SKS-nya 4 ya, jumlah SKS-nya. Sini koma. Kita lanjut, koma, enter. Lanjut kita buat 404, koma, enter. Dan yang terakhir kita buat titik 505. Matkulnya namanya agama, mata kuliah agama. Berapa SKS? Itu 3. Karena yang terakhir di sini kita pakai titik koma, lanjut enter. Query oke, artinya kita sudah selesai mengisi tabel mata kuliah. Selanjutnya kita akan mengisi si tabel mengajar ini dengan query yang sama. Sudah. Insert into mengajar. Oke. Kita panggil si filenya yang akan kita jadikan value ya, yaitu ada nip dan kode matkul. Ini yang akan kita relasikan. Itu kita manggil primary key-nya si tabel dosen dan tabel mata kuliah ya. Sini kita jadikan value. Kita isi si nip-nya ini. Ada apa di tadi? 0111. Ini ngambil dari sini. Ini ngambil dari sini pastinya. Ketik. Oke, koma. 01012. Enter. Kita lanjut isi aja ya sesuai primary key yang telah kita buat. Ini kita buat lagi 01014 ya. Di sini kita ambil yang 404. Ketik. Oke, ini kita jadikan terakhir saja. Titik koma, enter. Query oke, itu telah terisi ya. Di sini kita akan melihat tabel masing-masing tabel dengan isinya dengan query select kali
from apa dulu? Dosen ya. Select kali from dosen. Titik koma, enter. Sudah terisi. Itu tabel dosen, value NIP, nama dosen, tahun masuk, alamat, ini isinya. Lanjut kita akan lihat select kali from mata kuliah ya. Titik koma. Lanjut ke select kali from mengajar. Titik koma. Oke, berarti semua tabel telah terisi ya. Sekarang kita akan menampilkan daftar dosen yang mengajar mata kuliah SIM menggunakan Enerjoin. Query-nya apa? Select kali from, dari mana? Dari tabel mengajar. Jangan langsung titik koma, kita enter karena kita akan menambahkan perintah ya, bukan hanya menampilkan, tapi ini menampilkan dari SIM, dosen yang mengajar mata kuliah SIM. Enerjoin dosen on mengajar, dari NIP-nya. NIP sama dengan dosen.nip. Enter. Enerjoin di mata kuliah on mengajar dot kode matkul on mengajar dot kd, ini underscore ya, tadi yang kita buat tuh, kd matkul sama dengan mata kuliah. Sebentar. Ya, mata kuliah dot kode matkul. Enter. Where? Di mana? Table mata kuliah. MT kuliah dot nama matkul itu adalah SIM. Titik koma. Wait. Titik koma. Enter. Di sini akan muncul daftar dosen yang mengajar mata kuliah SIM menggunakan Enerjoin. Tadi ada dosen Tio Sandewa dan Budi Santoso. Kita lihat ya. SIM itu 303. Di sini ada 303, kode NIP-nya itu ada 13 sama 11. Kita lihat siapa yang 13 sama 11. Tio Sandewa dan Budi Santoso. Benar ya? Selanjutnya kita akan menampilkan hanya field dengan nama dosen, nama matkul, tahun masuk yang mengajar mata kuliah e-commerce. Kemudian urutkan secara descending berdasarkan tahun masuk. Descending itu berarti dari yang terbesar ke yang terkecil. Itu dia mengurutnya secara descending ya. Kita buat query-nya. Select dosen dot nama dosen, koma, dosen dot tahun masuk mata kuliah dot nama underscore matkul. Enter. Dari mana? Dari tabel mengajar. Kita gunakan Enerjoin dosen on mengajar dot nip sama dengan dosen dot nip. Enter. Kita gunakan lagi Enerjoin mt kuliah on mengajar dot kode underscore matkul sama dengan mata kuliah dot kode matkul. Lanjut, gimana kondisinya? mt kuliah dot nama matkulnya itu adalah e-commerce. Baik, kita lihat dulu kapitalnya E dan C ya. E-commerce. Order by dosen, tahun masuknya ya, berdasarkan tahun masuk. Titik koma, enter. Oke, kita lihat di sini ada daftar field nama dosen, nama matkul, tahun masuk yang mengajar mata kuliah e-commerce. Kemudian urutkan secara descending. Di sini kebetulan ya tahun masuknya itu sama, kita isi tadi. Tahun masuknya sama di mengajar ini. Kebetulan ya, karena kita buat tadi berurutan, di mana NIP sejajar dengan kode matkulnya dan nama matkulnya juga mengikuti kode matkul. Agus Supandi selalu berjajaran dengan tahun 2011 di e-commerce. Agus Supandi itu NIP-nya itu 014 ya terakhirnya. Di sini 014, kode matkulnya selalu 404. 404 itu di e-commerce. Jadi di sini orang yang sama mengajar matkul yang sama. Kita akan lanjut untuk menampilkan nama dosen di file nama dosen dan mengajar di filenya nama matkul. Yang menampilkan hanya file NIM alias nama dosen, mengajar, kemudian urutkan berdasarkan nama matkul. Kita buat query-nya yaitu ada select dosen dot nip, koma,
dosen dot nama dosen. S. Di sini kita buat nama dosen. Enter. Kita lanjut mengetik itu si mata kuliah. Nama matkul. Kita deklarasikan atau inisialisasi itu menjadi mengajar. Mengajar. Nama matkul mata kuliah di mengajar. Enter. From atau dari tabel mengajar. Kita gunakan inner join dosen on mengajar dot need sama dengan dosen dot need. Enter. Lanjut kita pakai inner join lagi di mata kuliah. Mata kuliah on tabel mengajar ya, on mengajar dot kd matkul sama dengan mt kuliah mata kuliah dot kode matkul. Enter. Ordernya by si mata kuliah dengan nama matkul. Oke, titik koma. Enter. Akan muncul ya. Ini merupakan tampilan tabel yang menampilkan nama dosen di file nama dosen, dan di tabel mengajar di filenya nama matkul. Tampilkan hanya file nip alias nama dosen dan mengajarnya. Itu berdasarkan apa urutannya? Berdasarkan nama matkul. Ini ya, berdasarkan nama matkul. Baik, kita sudah sampai pada ujung materi. Demikian penjelasan mengenai inner join dalam SQL. Sebagai rangkuman, inner join digunakan untuk menggabungkan data dari 2 atau lebih tabel berdasarkan kolom yang memiliki nilai yang sama. Fungsi ini sangat vital dalam pengambilan data relasional untuk menghasilkan informasi yang lebih komprehensif. Menggabungkan 2 tabel atau lebih. Seperti yang kita lakukan ini, kita menggabungkan 2 tabel, di mana tabel dosen dan tabel mata kuliah kita gabungkan dalam satu tabel bernama tabel mengajar. Gimana sih kita gabungkannya itu? Dengan kita mengambil primary key dari tabel dosen itu nip dan primary key dari kode matkul. Terima kasih telah menyimak, semoga penjelasan ini bermanfaat untuk pemahaman konsep join dalam basis data. Dari saya, Ratu Auliana Fasa, kurang lebihnya mohon maaf bila selama pelaksanaan implementasi tutorial inner join terdapat kesalahan kata atau kesalahan dalam memberikan informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.